Halo semuanya, nama saya Aditya Yuga Pratama dari Oceanografi 2020. Dan ini adalah video responsi Indra yang saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul 2. Secara garis besar, modul 2 membahas tentang koreksi radiometri. Apa itu koreksi radiometri? Koreksi radiometri adalah kegiatan untuk membuat nilai digital pada citra menjadi sebagaimana mestinya, dengan mempertimbangkan kontaminan atmosfer, sudut sensor, dan posisi matahari. Pada proses pengambilan citra oleh satelit, atmosfer bumi dianggap sebagai gangguan. Kenapa? Karena hemburan yang disebabkan oleh atmosfer membuat pantulan objek melemah, sehingga suatu objek tidak optimal dalam memberikan pantulan balik. Oleh karena itu, koreksi radiometri dimaksudkan untuk menghilangkan gangguan atmosfer agar nilai piksel mampu dikembalikan ke nilai yang sebenarnya akibat hemburan sebagai sumber kesalahan utama. Sebelum beralih ke materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan modul 2 ini. Berikut adalah tujuan dari modul 2. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan koreksi radiometri. Kedua, mahasiswa mampu memeriksa atmosfer biosfera. Ketiga, mahasiswa dapat menggunakan metode penyesuaian histogram. Keempat, mahasiswa mampu melakukan teknik penyesuaian histogram dengan teknik DPC. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan teknik penyesuaian histogram dengan teknik EDPC. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan teknik penyesuaian histogram dengan cut-off scattergram. Setelah mengetahui tujuan, kita akan masuk ke dalam materi. Apa saja materi yang ada di dalam modul 2 ini? Materi pada modul 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa nilai atmosfer biocitra. Kedua, penyesuaian histogram. Ketiga, pengecekan data penyesuaian histogram. Dan yang keempat, regresi yang meliputi DPC, EDPC, dan cut-off scattergram. Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan materi. Yang pertama, penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram atau histogram adjustment meliputi evaluasi histogram pada setiap band dari data penginderaan jauh. Biasanya, data pada panjang gelombang tampak mempunyai nilai minimum yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh hemburan atmosfer. Sebaliknya, penyerapan atau absorpsi pada atmosfer akan mengurangi kecerahan pada data yang direkam dalam interval panjang gelombang yang lebih besar seperti TM4, 5, dan 7. Sehingga data pada band ini nilai minimumnya mendekati nilai 0. Pada prinsipnya, algoritma ini mengurangi nilai bias dengan nilai bias kecerahan pada band tertentu. Dengan histogram, kita bisa mengetahui nilai piksel terendah saluran tersebut. Asumsi yang melandasi metode ini adalah bahwa dalam proses coding digital oleh sensor, objek yang memberikan respon spektral paling lemah atau tidak memberikan respon sama sekali seharusnya bernilai 0. Apabila nilai ini ternyata lebih dari 0, maka nilai tersebut dihitung sebagai offset, dan koreksi dilakukan dengan mengurangi seluruh nilai pada saluran tersebut dengan offsetnya. Yang kedua, ada penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi atau regression adjustment pada prinsipnya melakukan analisis untuk mengidentifikasi objek bayangan pada citra yang akan dikoreksi. Penyesuaian regresi ini diterapkan dengan memplot nilai-nilai piksel hasil pengamatan dengan beberapa saluran sekaligus. Hal ini diterapkan apabila ada saluran rujukan yang menyajikan nilai 0 untuk objek tertentu. Kemudian, tiap saluran dipasangkan dengan saluran rujukan tersebut untuk membentuk diagram pancar nilai piksel yang diamati. Cara ini secara teoritis mudah, namun secara prakteknya sulit, karena gangguan atmosfer terjadi hampir pada semua spektra tampak dan saluran. Pengambilan piksel-piksel pengamatan harus berupa objek yang secara gradual berubah nilai naiknya pada kedua saluran sekaligus dan bukan hanya pada salah satu saluran. Pada penyesuaian regresi terdapat beberapa metode, yaitu metode pertama adalah DPC atau Dark Pixel Correction. Tanpa adanya atmosfer, seluruh bayangan permukaan bumi akan hitam, baik di darat maupun di laut, sehingga akan sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu, jika bayangan memiliki nilai di atas 0, itu menandakan bahwa hamburan dari atmosfer memiliki kontribusi untuk bayangan. DPC atau Dark Pixel Correction merupakan koreksi sederhana untuk menghilangkan pengaruh atmosfer yang cenderung memperbesar nilai piksel. Salah satu cara untuk mengoreksi efek atmosfer adalah mengidentifikasi bayangan piksel, menemukan nilai digital number, dan mengubahnya menjadi 0 serta mengatur semua piksel lainnya. Dark Pixel Correction merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menghilangkan efek saat image radiance.
Efek ini terkait dengan kontribusi hamburan aditif dari atmosfer dan efek dari transmisi multiplikatif energi melalui atmosfer. Metode kedua adalah EDBC atau Enhanced Dark Pixel Correction. Jika Dark Pixel Correction ditampilkan untuk mengoreksi kesalahan radiometrik dari suatu citra, maka Enhanced Dark Pixel Correction sebagai hasilnya lebih diinterpretasikan untuk aplikasi tertentu. Dengan mengurangkan masing-masing band dengan minimum digital number value-nya, maka setiap band akan memiliki minimal digital number dari 0. Enhanced Dark Pixel Correction merupakan bagian dari metode penyesuaian regresi yang digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosfer untuk penajaman citra, demi menghasilkan nilai citra yang lebih tajam. EDBC memiliki sistem kerja yang hampir sama dengan metode DPC. Pada metode ini diharuskan memasukkan nilai range yang tercantum dalam actual input limits, dan pada Enhanced Dark Pixel Correction terdapat dua raya yang berbeda, yang dimana pada raya kedua lebih terang dibandingkan raya pertama dan gambar layarnya jelas lebih tajam. Metode ketiga ada Cut-off Scattergram. Menurut Taringan 2009, selain menggunakan DPC dan EDPC, terdapat cara lain untuk mengoreksi citra dari efek atmosfer, yaitu dengan menggunakan informasi cut-off yang ditemukan dalam scattergram antara panjang gelombang yang lebih panjang dan panjang gelombang yang lebih pendek. Pada panjang gelombang yang lebih panjang berada di gelombang infrared pendek yang mempunyai nilai hamburan atmosfer minimum. Di lain pihak, panjang gelombang yang lebih pendek berada di batas cahaya tampak yang berdekatan dengan batas infrared dan batas gelombang infrared pendek yang mempunyai efek yang lebih besar. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.